Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas serial All of Us Are Dead episode 8. Serial terbaru yang berkisah tentang merebaknya wabah virus zombie pada sebuah SMA. Para murid yang terperangkap pun harus berjuang untuk kabur jika tak mau terinfeksi dan berubah menjadi buas. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Eunji yang keluar dari sekolah Hyosan dan berjalan di halaman sekolah. Saat ia berjalan, ia bertemu dengan siswa yang sudah berubah menjadi zombie dan mengingat kejadian saat mereka membulinya dahulu. Tiba-tiba ia lalu memutuskan untuk kembali ke SMA Hyosan dan masuk ke ruangan guru. Di dalam scene terlihat Eunji menyiramkan ruang guru dengan cairan dan membakar ruangan tersebut. Sementara itu, para siswa terus saling membantu menghalau para zombie dan Guinam yang mendatangi mereka. Chongsan terus saja melawan Guinam, namun Guinam masih saja tetap bangun menerima serangan dari Chongsan. Sampai saat Guinam akan mencongkel mata Chongsan, ia lalu dicekik oleh Namra yang juga berubah dan menjadi kuat. Ia lalu melemparkan Guinam ke bawah tangga. Sementara Cholso yang berhasil diselamatkan oleh pihak militer mengatakan bahwa yang selamat di sekolah itu hanyalah dirinya. Semua siswa sudah berubah menjadi zombie. Lalu ia pun dibawa oleh pihak militer meninggalkan para siswa yang masih hidup. Di sisi lain, kebakaran yang berada di ruang guru membuat alarm kebakaran menyala dan membuat pintu yang terkunci di atap otomatis terbuka. Para siswa pun lalu keluar menuju pintu tersebut. Namun mereka melihat helikopter penyelamat sudah pergi meninggalkan SMA Hyosan. Mereka terus berteriak kepada helikopter tersebut untuk kembali menyelamatkan mereka. Namun usaha mereka sia-sia. Helikopter tersebut tidak melihat mereka. Sementara itu, alarm yang berbunyi akibat kebakaran lalu membuat pemadam kebakaran menyala di ruangan tersebut. Scene lalu kembali ke atap gedung. Saat para siswa berhenti untuk memanggil kembali helikopter penyelamat, tiba-tiba ada yang menggedor pintu dan membuat para siswa terkejut. Ternyata yang menggedor pintu tersebut adalah Guinam. Namra mengatakan bahwa ia bisa mendengar napasnya. Guinam terus menggedor pintu tersebut. Namun tak berselang lama ia pun pergi karena tak bisa membuka pintu itu. Scene lalu berpindah memperlihatkan Eunji yang sudah membakar ruangan guru. Ia lalu pergi dari sekolah Hyosan dengan menggunakan sepeda dengan raut wajah yang senang karena telah membakar sekolah dan mengetahui bahwa siswa yang membulinya dahulu sudah menjadi zombie. Kembali ke atap gedung, Chongsan menanyakan kepada Lisu mengapa Guinam masih hidup. Lisu lalu mengatakan mungkin dia tak mati atau hidup kembali. Chongsan lalu mengingatkan siswa yang bertemu dengan mereka ketika di ruang guru. Ia mengatakan bahwa siswa tersebut sama dengan Guinam. Mereka bukan manusia ataupun zombie. Lalu bagaimana dengan Namra? Apakah ia sama seperti mereka? Namun Lisu mengatakan bahwa Namra akan baik-baik saja dan tak perlu mengkhawatirkannya. Scene lalu berpindah. Mijin dan Eunji yang berada di tempat latihan panah. Mereka pun melihat ada helikopter yang datang. Mijin mengatakan bahwa kita harus pergi ke atap. Mungkin misi penyelamatan telah datang. Namun Hari mengatakan bahwa bagaimana kita bisa ke atas sementara kondisi Jonsung sedang sakit. Jonsung mengatakan kepada mereka untuk pergi dan tak memikirkannya. Lalu Minjae menemukan sebuah ide bahwa kita bisa ke atap melalui tangga. Namun ternyata tangga tersebut berada di luar yang juga di mana sudah dikelilingi oleh para zombie. Mijin yang mendengar idenya tersebut merasa dipermainkan dan ia lalu mengejar Minjae. Kembali ke atap gedung, para siswa tidak menyerah dengan keadaan yang terjadi. Mereka lalu bekerja sama membuat tanda SOS di atap gedung menggunakan sisa-sisa kayu dengan harapan akan ada helikopter yang datang kembali menyelamatkan mereka. Sementara itu, Ayah Onjo sampai di sebuah toko dan memasukinya. Ia membuat rencana untuk bisa sampai ke SMA Hyosan sambil menahan luka tembakan yang ia dapat. Namun, ia tetap melanjutkan misinya. Scene lalu berpindah ke atap rumah yang dimana memperlihatkan Detektif Jae-il menyelamatkan vlogger yang kakinya patah. Detektif Jae-il mengatakan kepadanya bahwa engkau adalah orang yang paling bodoh yang sengaja datang ke sini hanya untuk siaran internet. Vlogger tersebut mengatakan bahwa harus ada yang mengungkap kebenaran karena wartawan tidak pernah berusaha mengungkap kebenaran. Ia juga mengatakan kepadanya, sepertinya rekanmu pergi meninggalkanmu. Apakah engkau mau hal ini disebarkan? Detektif Jae-il lalu mengatakan kepadanya bahwa itu tak perlu. Ia hanya mengkhawatirkan anak-anak yang dibawa rekannya. Scene lalu memperlihatkan Detektif Jae-il sedang mengamati para zombie dengan cara melemparkan kaleng yang ia temukan di atap. Ia menemukan bahwa para zombie tersebut bergerak mengikuti suara. Saat ia mengamati para zombie, tiba-tiba ada sebuah bus yang mendatangi mereka.
Ternyata itu adalah rekannya yang datang kembali untuk menyelamatkannya. Ia mengatakan kepada detektif Jail untuk melompat ke atas bus yang ia bawa. Namun si vlogger tidak bisa melompat akibat kakinya patah. Detektif Jail lalu memaksanya untuk cepat melompat dan mengatakan kepadanya lebih baik mati atau kakimu yang patah. Akhirnya ia pun melompat ke atas bus tersebut dan mereka pun selamat. Kembali ke atap gedung, hari sebentar lagi akan gelap. Para siswa bekerja sama untuk membuat api unggun sebagai penerangan bagi mereka di atap. Para siswa terus bergantian membuat api dengan cara menggesekkan kayu, sampai akhirnya asap pun mulai terlihat dan Lisu pun meniup kayu tersebut agar api membesar. Namun ternyata malah padam. Saat mereka mencoba lagi, tiba-tiba Namra menawarkan korek api yang ia bawa. Ia mengatakan bahwa selama ini ia merokok. Para siswa pun terdiam melihat ke arah Namra dan mengatakan mengapa tidak dari tadi. Shin lalu kembali ke detektif Jail. Dalam perjalanan mereka, ia mengatakan kepada rekannya bahwa ia telah berkhianat karena telah meninggalkannya. Rekannya lalu mengatakan bahwa ia kembali untuk menyelamatkannya, karena untuk bertahan hidup kita harus menggunakan otak. Saat mereka berbicara, tiba-tiba mereka terkejutkan dengan seseorang yang menyeberang dan tertabrak oleh mereka. Ternyata yang tertabrak itu adalah Enji. Detektif Jail lalu keluar menanyakan kepada Enji, apakah kau baik-baik saja? Namun saat detektif Jail menanyakan kondisi Enji, tiba-tiba rekannya melihat sebuah cahaya yang datang ke arah mereka dan memperingatkan detektif Jail. Lalu peluru pun menerjang mereka. Ternyata yang datang adalah pihak militer yang sedang menyusuri kota Hyosan. Shin lalu berpindah ke ruang latihan panah. Terlihat Hari sedang mengajari Mijin memanah. Di scene tersebut, Mijin mengatakan memanah adalah hal yang mudah. Namun saat ia mencoba melepaskan anak panah tersebut, ia mengatakan mengapa anak panahnya meleset. Hari mengatakan bahwa memanah memang bukanlah hal yang mudah. Ia mengatakan kepada Mijin bahwa dirinya tidak bisa masuk kuliah kemanapun karena ia tidak masuk peringkat atlet terbaik nasional. Mijin lalu mengatakan kepada Hari bahwa orang tak akan mati jika tak kuliah sekalipun. Ia juga mengatakan bahwa jika semua atlet mati karena berubah menjadi zombie, ia bisa masuk ke peringkat nasional. Lalu Mijin mengatakan kepadanya bahwa berhentilah mengeluh dan kembali untuk mengajarinya memanah. Saat malam tiba, Nayeon yang berada di ruang penyimpanan musik, ia keluar untuk mengambil video recorder yang terjatuh di ruangan tersebut. Ia lalu melihat video rekaman teman-temannya yang mereka rekam tadi siang. Saat ia melihat video tersebut, ia tersenyum saat video Desu diputar. Di video tersebut, ia hanya membicarakan tentang makanan. Nayeon lalu segera mengambil makanan yang berada di ruangan tersebut dan berniat untuk memberikannya kepada teman-teman sekelasnya. Namun saat video Chongsan diputar, ia terdiam melihat video tersebut. Di dalam video tersebut, Chongsan mengatakan bahwa ia sangat sedih kehilangan Gyeongsu, sahabat baiknya sejak kecil. Ia lalu melihat bayangan Gyeongsu yang berada di ruangan tersebut dan kembali mengingat kejadian ketika ia berada di ruang rekaman. Dan lalu ia melihat bayangan Gyeongsu yang mengatakan kepadanya bahwa ia telah membunuhnya. Shin lalu kembali ke atap. Para siswa berkumpul mengelilingi api unggun yang mereka buat. Lalu Onjo menanyakan kepada Namra sejak kapankah ia mulai merokok. Namra lalu mengatakan bahwa ia sudah lama merokok karena ia tak mempunyai teman dan tak tahu cara menghilangkan penat. Onjo mengatakan bahwa dirinya selalu memasang tembok dan tak pernah berbicara. Onjo juga mengatakan kepadanya, apakah engkau begitu membenci kami? Namra lalu mengatakan bahwa selama ini ia tidak pernah membenci teman-temannya. Ia mengatakan bahwa ia hanya tidak mempunyai teman. Lalu Hyoryung mengatakan kepada Namra, ia mengira bahwa selama ini ia tidak mau berbicara karena Namra menganggap rendah kepada kita semua. Jeonhyung juga mengatakan demikian. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia berharap Namra menghilang karena selama ini ia selalu menjadi peringkat kedua di kelas. Lalu percakapan mereka pun berpindah dengan menanyakan siapakah orang yang selama ini mereka sukai. Daesu mengatakan bahwa selama ini ia menyukai kakak Woojin, yaitu Hari. Woojin mengatakan kepada Daesu, jika kita selamat, aku akan memberitahukannya kepada kakaknya untuk memanah dan membunuhnya. Shin lalu kembali ke Nayeon. Rasa bersalah terus menghantuinya. Di scene tersebut memperlihatkan Ibu Park dan dirinya yang berlari dari kejaran Gyeongsu. Ibu Park yang menyelamatkannya lalu menghadang Gyeongsu dan mengorbankan dirinya untuk digigit. Ibu Park lalu memasukkan Nayeon ke dalam ruangan dan menutup pintunya. Di scene tersebut, Ibu Park mengatakan kepadanya bahwa ia harus kembali kepada teman-temannya dan mengatakan kepada yang lain bahwa kau telah menyesal. Ia juga mengatakan kepadanya untuk pergi membantu teman-temannya dan tetaplah hidup. Setelah itu, ia kembali memasukkan makanan ke dalam tas yang akan ia bawa kepada teman-temannya. Ia pun lalu keluar dari ruang penyimpanan. Namun saat ia keluar ruangan, Winam yang sedang mencari jalan menuju atap gedung lalu masuk ke ruangan musik.
Ia bertemu dengan Nayeon. Ia menanyakan kepada Nayeon apakah itu yang ada di dalam tas, apakah itu makanan. Dia juga menanyakan bahwa aku juga sangat lapar saat ini. Ia lalu menggigit Nayeon dan memakannya. Setelah ia menggigit Nayeon, ia pun keluar ke jendela mencari jalan untuk sampai ke atap dengan cara memajat pipa saluran gedung sekolah. Shin lalu kembali ke atap gedung. Lalu tibalah giliran Chongsan. Para siswa menanyakan kepadanya siapakah yang selama ini ia sukai. Dia menjawab bahwa ia juga menyukai seseorang. Onjo lalu tiba-tiba mengatakan kepadanya, benarkah itu? Mengapa kamu ragu? Apakah itu cinta bertepuk sebelah tangan? Chongsan lalu mengatakan kepadanya bahwa ia tidak bercanda. Ia sangat serius. Ia mengatakan bahwa ia menyukai Onjo. Onjo mengatakan kepada siswa yang lain bahwa Chongsan sedang bercanda dan ia tidak serius. Chongsan mengatakan bahwa ia telah menyukai Onjo sejak lama. Mendengar hal tersebut, Onjo lalu pergi menyendiri. Melihat hal itu, Lee Soo lalu menyuruh Chongsan untuk mengejarnya. Chongsan lalu meminta maaf kepada Onjo karena telah mengungkapkan perasaannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak perlu membalas perasaannya. Onjo lalu mengatakan kepadanya bahwa ia adalah sahabatnya dan ia membuat kondisinya menjadi sulit. Dan ia juga berkata apa yang harus aku lakukan sekarang. Chongsan lalu mengatakan bahwa ia tidak usah membalas perasaannya dan tak usah memikirkannya. Mereka berdua pun berpisah dan saling menyendiri. Tiba-tiba Guinam pun sampai di atas gedung yang berusaha mencari Chongsan untuk membunuhnya. Chongsan yang melihat kejadian tersebut lalu berlari ke arah Onjo dan Guinam pun sama berlari ke arahnya dan menyerang Chongsan. Saat Chongsan terjatuh, Guinam lalu menekan jarinya ke mata Chongsan yang berniat untuk mencungkil matanya. Berakhir sudah episode 8 dari serial All of Us Are Dead ini. Ikuti terus bagaimana kelanjutan dari kisah para siswa SMA Hyosan yang berjuang untuk hidup. Tetap di channel Lelah Nonton.